Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel MHN Petualang. Dan sekarang kali ini saya akan pulang ke kampung halaman, yaitu di Purwakarta. Dan ini masih di sekitaran Ciseru. Untuk jam sekarang masih di jam setengah 10 malam. Begini kondisi jalanan di Purwakarta kalau malam hari. Dan buat kalian yang suka jalan malam, hati-hati karena di Purwakarta sering banyaknya gangster, sering terjadi korban juga, banyaklah korban gangster. Dan untuk gangsternya itu dewasa sih, tua enggak, anak-anak dewasa lah, mungkin sekitaran SMP SMA. Untuk saya sih belum pernah ngalamin, tapi udah ada beberapa kejadian, mulai dari tawuran sampai kasus pembuakan. Emang sih sekarang Purwakarta agak terlalu aman, gak seperti dulu. Kalau dulu saya sering jalan malam jam 12 malam sampai jam 1 sering. Kalau sekarang udah jarang. Dan saya juga jarang di Purwakarta sekarang. Untuk Purwakarta sekarang masih ngeri-ngeri sedap bosku, yaitu dari maraknya gangster, pembegalan, bahkan ada juga calo, bukan calo sih tapi apa ya, lupa namanya tuh, semacam leasing gitu, cuman itu ngaku-ngaku leasing aja. Jadi kalau misalkan ada kendaraan dicegat lalu diambil motornya, padahal itu bukan dari leasingnya. Begal, apa ya, begal secara halus gitu, jadi pura-pura jadi leasing. Udah banyak beberapa kasus juga sih seperti itu, bahkan sering di siang hari juga banyak. Dan sekarang kita baru di Taman Pembaruan. Pokoknya banyak. Ini malam minggu ya, jadi rame. Kalau misalkan hari-hari weekday lumayan sepi, enggak sepadat-padat gini gitu. Ini di sekitaran rumah sakit Bayu Asih. Dan sekarang kita akan melewati pasar Jumat. Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita. Buat kawan-kawan yang di Purwakarta pasti tahu lah, udah tersebar sih di berita-berita di grup Purwakarta, yaitu di input. Rata-rata gangster itu anak-anak sekolahan, SMA, SMK gitu, seumuran kayak gitulah. SMK mau apa kek, emang ngeri-ngeri sedap ya anak-anak sekarang. Pergaulannya itu loh gak bisa dibatasi, padahal kita bergaul harus wajarnya. Ya kalau misalkan kalian kumpul-kumpul, kalau kumpulan itu tidak membawa hal yang bermanfaat, lebih baik menyendiri. Walaupun kita tidak berkembang, ya setidaknya kita tidak akan hancur. Ya dari karena kumpulan itu kita jadi hancur, jadinya ikut-ikutan gangster,
mabuk-mabukan, obat berbahaya. Ya begitulah pergaulan anak-anak zaman sekarang, susah banget diatur. Saya juga anak sekarang sih, tapi saya sudah membatasi diri saya untuk tidak gabung dengan orang-orang yang kayak gitu. Kenapa alasannya? Ya karena saya gak mau hancur. Yaitu seperti tadi, kalau misalkan di satu perkumpulan tidak membawa manfaat, ya kita tinggalkan perkumpulan itu. Ya walaupun kita tidak berkembang, ya gak apa-apa, tapi kita tak akan pernah hancur. Jangan bilang mentang-mentang kita masih muda kita seenak. Enggak, kita punya tanggung jawab masing-masing dan kita punya pendirian masing-masing. Kalau misalkan pendirian kita jelek sedari awal, maka kedepannya kita akan ikut jelek. Dalam artian seperti ini, kalau misalkan kita mendidik anak, paling bagus itu cara kita melihat, bukan melihat sih, cara kita memilih ibunya. Kalau misalkan ibunya baik, ya insya Allah anak kita baik. Dan begitu juga anak, kalau misalkan anak telat dididik, ya maka akan semakin susah. Dan rata-rata sekarang anak-anak sekarang itu susah dididik. Karena apa? Kalau misalkan orang tua gak mampu didik, maka sosial yang mendidik. Sosial harusnya bertindak. Kalau misalkan di kampung saya kayak gitu, kalau misalkan anak orang tuanya udah gak mampu mendidik atau gak ada orang tuanya, maka sosial yang akan mendidiknya. Ya walaupun tahu saya sendiri kurang baiklah dalam akhlak, tapi alhamdulillah sih saya gak pernah ikut-ikutan kasus apapun, aman lah intinya. Saya gak mau ikutan yang kayak gitu. Udah punya pendirian dari awal. Saya udah punya pendirian di semenjak ular SD. Saya jarang gabung-gabung sama orang yang kayak gitu. Semenjak teman-teman saya digamparin tuh karena mabuk, dan alhamdulillah saya gak pernah ikut mabuk-mabukan sampai sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong, kita udah sampai di Pasar Buah. Kita mampir di Martabak Mang Ade. Martabak ini paling murah loh di daerah Purwakarta. Cuman 7 ribuan tapi rasanya mantap pol. Mang martabak dulu. Dulu. Anu mana campur kacang ketan coklat? Eta naon hungkul? Kita aya ketan kacang coklat ya. Sok campur lah. Campur ya tilu ya.